Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala 'azza wa jalla ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat-nikmat yang sehingga kita tidak mampu menghitung. Kalau kita diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan kalau kalian manusia kalau disuruh menghitung nikmat Allah tidak akan mampu. Dan di antara nikmat Allah terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang agung, yaitu nikmat Islam, iman, kemudian nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang mana ini merupakan suatu kenikmatan yang apabila kita melaksanakannya dengan bersyukur kepada Allah, yaitu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dan para sepuh, bini sepuh yang kula hormati, di bulan Ramadan yang akan berakhir ya, ada beberapa nasihat yang ingin kula sampaikan dalam rangka kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian juga tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, yaitu berwasiat atau menasihati dalam rangka kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Yang mana nasihat-nasihat itu adalah untuk saya yang harus pertama kali ya, ketika mengajak, maka terutama adalah yang bicara. Kemudian untuk segenap jamaah sekalian ya, bahwasannya kita sudah di penghujung Ramadan. Tidak terasa waktu berlalu, yang terasa baru kemarin kita tanggal 1 ya. Kemudian kita setelah itu mulai ya, berlalunya waktu minggu demi minggu, dan ini sudah sampai ke 28. Dan tidak ada yang kita inginkan ya, kecuali satu hal,
yaitu diterimanya amal kita, diterimanya ibadah kita. Itu hanya harapan kita satu-satunya. Adapun kemudian ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saat kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan ketika kita mengucapkan ketika bareng-bareng, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Setelah itu kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa, maka karena keimanan, ya, dan karena pengharapan, berharap pada Allah, maka dosanya akan diampuni. Maka ketika kita dosa kita yang telah banyak yang kita perbuat, ya, kedurhakaan kita kepada Allah, yang kita masih sering meninggalkan perintah Allah, kemudian kita masih banyak sekali melakukan kemaksiatan, ya, maka semua Allah pun mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan ini adalah manusia. Manusia memang tidak benar luput dari yang namanya dosa. Tidak benar luput dari yang namanya dosa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan solusi bagi kita. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwasannya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti khata. Ya, kalau dalam bahasa Arab khata'a atau khata itu satu kesalahan. Tetapi disebutkan khata dengan kalimat yang panjang, sehingga bermakna penekanan. Ya, berarti kesalahannya sangat banyak. Tetapi kalau khata'un, ya, tidak ada penekanan tasdid. Kullu bani Adam khata', ya. Setiap bani Adam itu melakukan kesalahan. Itu kesalahannya cuma satu. Tapi disebutkan oleh Rasulullah khata', ya, sehingga menjadi kesalahannya bertumpuk-tumpuk, ya. Dan ini sifat atau tabiat manusia. Kemudian apa setelahnya? Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana ketika kita bertaubat, akan Nabi mengulangi lagi, ya, dan dijelaskan oleh para ulama, bertaubat lagi, ya. Dia bersalah lagi, bertaubat lagi. Jadi kita laksanakan terus menerus. Nah, ketika kita, ya, di akhir kita, ya, dalam keadaan bertaubat, ya, maka insya Allah husnul khotimah. Ketika kita terbiasa lalai, ya, hingga akhir melakukan kesalahan, ya, tanpa kita sadari kita termasuk melakukan hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan, ya, naudzubillah, di antara kita, ya, tidak yang mendapatkan maghfirah. Dan itu yang tidak kita inginkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, ya, masih memberikan kita kekuatan, ya, maka kita gunakan
dengan sebaik-baiknya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'matani maghdulun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia banyak tertipu. Maghdulun yang artinya adalah tertipu. Jadi bukan hanya manusia yang menipu, tetapi sesungguhnya kita juga ditipu. Oleh apa? Fihi katsirun minan nas, itu banyak diantara manusia. Nikmat yang membuat kita tertipu yaitu sehat, wal faragh, dan waktu luang. Jadi ini banyak terjadi. Ya, dikasih sehat orang kerasa. Ketika kita sehat, ya tidak kerasa. Ya, kadang kita tidak mensyukurinya. Kadang kita biasa-biasa mawon. Tapi ketika kita sakit, tiba-tiba ingat dosa-dosa kita. Dan kadang seperti itu. Ketika sehat, ya apa saja kita lakukan, bahkan menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, ya kita sadar, istighfar, ya. Kemudian kita diantara wasilahnya yaitu berobat. Ya, setelah itu kita meminta kesembuhan. Allah pun memberikan kesembuhan. Tapi ketika sudah sembuh, ya, diantara tabiat manusia kembali lagi, ya, melaksanakan sholat. Ya. Kemudian setelah itu, ketika sehat, ya, tidak melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu sakit, ya, ingat lagi, ya Allah, aku ingin sholat. Ternyata ketika diberikan kesehatan, lalai lagi. Tapi Allah pun tetap menyayangi hambanya. Sekalipun Allah terkadang memberikan sakit, itu sebagai bentuk kafarah, penebus dosa kita. Maka dalam hadis sahih, ketika kita mendapatkan musibah, ya, ketika kita mendapatkan penyakit, itu menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Maka itu bentuk kecintaan Allah terhadap hambanya. Tidaklah seseorang itu, ya, ditimpa musibah, ya, atau ditimpa hal yang tidak disukai, bahkan tertusuk duri, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Tapi menurut para ulama adalah dosa kecil. Sehingga kita tertusuk duri, ya. Ketika kita berjalan kejojok, kalau bahasa kita, itu pun dosa kita diangkat oleh Allah SWT sebagaimana hadis. Kita kepatok kena watu Kemudian Allah SWT mengurangi dosa kita. Bukan berarti kita sering kejojok. Dosanya diampuni, kita kejojok terus, ya. Lara, ya, sakit. Atau ditimpa musibah yang lain, memang mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditimpa demam, ya, kemudian yang lainnya yang tidak kita sukai atau cobaan yang menimpa kita, ya, maka dengan rasa sayangnya Allah kepada kita, itu pun Allah akan mencabut, ya, kesalahan-kesalahan kita, ya. Maka itu nikmat, Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya nikmat. Kalaulah seandainya kita tidak diampuni dengan cara sakit, ya, maka kita tidak bisa mendapatkan ampunan, ya. Kenapa? Ya. Karena ketika kita beribadah pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menerima, ya.
Tetapi ketika kita tertimpa musibah, maka Allah pun mengangkat dosa kita. Ya, jadi itu memang musibah, tetapi ada kenikmatan bagi kita, ya, mengurangi dosa-dosa kita. Ya. Maka ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nyong sholat, ya, tetapi kayak piye angel temen kehidupannya. Ya, Gusti Allah adil apa orang, dan kadang seperti itu. Maka sesungguhnya ketika seorang hamba ditimpa kesulitan, ya, kemudian diuji oleh Allah, lekat Allah ingin memberikan atau Allah ingin memberi cobaan bagi dia, apakah dia mampu. Kemudian juga Allah berfirman, al-hasiban nas ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Tidaklah manusia mengira itu bahwasanya ketika kita hidup itu dibiarkan begitu saja. Ya. Supaya tujuannya mereka apa? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya kita tidak dibiarkan sesuai dengan kemauan kita. Hasibanas ayat roku amanna wa hum la yuftanun. Sedangkan mereka tidak diberi cobaan. Dan banyak sekali, ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sebenarnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, ya. Dan tidak dijelaskan bahwasannya sesudah kesulitan ada kesulitan, ya. Dan ini adalah rahmat Allah SWT bagi kita, ya. Ketika kita ada waktunya sulit, ya. Dan kalau mendengar cerita bapak-bapak yang lebih sepuh dari kalau yang mana lebih senior, kisah hidup dulu saya seperti ini, alhamdulillah sekarang menikmati, ya, sudah punya anak besar-besar, ya. Tapi ketika masih muda berjuang keras, ya, itu menikmati. Karena inna ma'al usri yusra. Ya, kemudian waktu muda, ya, saya jualan, alhamdulillah sudah sukses semua anak saya. Dan itu banyak sekali kita dapati, Bapak sekalian, orang yang diberikan kesulitan, ya. Kemudian manusia bekerja, ketika setelah itu menikmati hasilnya. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya, inna ma'al usri yusra. Jangan sampai kemudian kita putus asa, ya. Angel temen, ya, utangnya akeh, ya, utangnya akeh. Maka bersabar, ya. Kemudian kita berdoa, berusaha, ya, terus kita minta pada Allah, ya. Sampai kita kemudian putus asa, akhirnya tidak mau ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan seorang hamba dimudahkan jalan oleh Allah adalah tatkala seorang hamba semakin dekat, ya. Kita melihat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ya. Di antara mereka ada dikisahkan dalam riwayat bajunya selalu itu saja, ya. Bahkan sendalnya, ya, adalah sendal yang tidak bagus di antara sahabat lain. Ada yang hartanya serba kekurangan, ya. Tetapi ternyata dijelaskan bahwasanya sahabat ini sudah Allah jamin di dalam surga. Ketika dia hanya memiliki keterbatasan, ya, bahkan dalam fisik dijelaskan juga, mohon maaf, dia berkulit hitam. Kemudian kalau kita ngomong, ya, elek lah seperti itu. Tapi kemudian Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amalan sahabat ini, ya, Rasul mengatakan sesungguhnya sendal dia itu sudah aku dengar di dalam surga, karena amalan-amalannya, ya, kemudian istiqomah, kemudian sabar. Ya. Di antara sahabat itu adalah Bilal bin Rabah, yaitu muadzin, ya, seorang tukang adzan. Ya. Dikisahkan seperti itu, yang mana dia adalah seorang budak. Ya. Zaman dulu masih ada budak. Ya. Jadi oleh orang-orang Quraisy jadikan budak, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian dia juga memiliki keterbatasan dalam harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keutamaan dengan amalan dia, ya. Bahwasanya tidak Allah melihat dari fisik dan hartanya, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita semua dari rupa-rupa kita, ya. Kita melihat, ya, ada orang gagah temen sih, ya, bocah, orang ayu. Sesungguhnya bukan itu yang Allah lihat, ya. Tapi Allah melihat apa? Walakin yang ila qulubikum, ya. Tapi Allah melihat hati-hati kita, ya. Dia juga tidak melihat harta kita, ya. Ya, karena dilihat harta, ya, seolah berarti kita, ya, jelek, ya. Bukan seperti itu kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tapi kedudukan kita adalah hati-hati kita, ya. Dengan semakin bersihnya hati kita, ya, berarti kita adalah termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin orang membersihkan diri, hatinya semakin kembali putih, ya. Ketika sudah kembali putih hatinya, atau noda-noda hitam terkurangi, maka untuk masalah ibadah atau takwa kepada Allah itu mudah sekali ketika kita semakin bersih hati kita. Maka dengan membersihkan hati kita diantaranya adalah dengan beristighfar. Kan Rasulullah SAW beristighfar sehari 100 kali, ya, yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan penghulunya para rasul wal anbiya, yaitu nanti pemimpin para rasul dan anbiya, meskipun rasul terakhir, tetapi beristighfar 100 kali dalam sehari. Dan kita beristighfar tidak ada 100 kali, ya, dalam sehari. Artinya istighfar selain sholat, istighfar ketika sendiri, ya, itu jarang kita lakukan sebagai bentuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya kita lebih dari Rasulullah, karena kita tidak mengetahui apakah kita, ya, termasuk hamba pilihan Allah yang Allah masukkan ke dalam surga, ya, atau Allah masukkan ke dalam neraka yang untuk kita. Jadi kita harus lebih istighfar, ya. Tetapi kita kadang lalai, ya, buatan istighfar, ya. Terkadang kita justru lalai dengan hiburan-hiburan, kadang kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketika kita berpuasa Ramadan, ya, maka ada keutamaannya, ya. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan diijabah, ya. Maka ketika kita meminta kepada Allah, ya, terutama di bulan Ramadan, lebih mudah untuk diijabah dibanding bulan yang lain, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, ya, waqala rabbukum. Allah SWT mengatakan waqala rabbukum,
Allah mengatakan, ud'uni, berdoa kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan. Ketika kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung ya, harus bersabar. Dijelaskan dalam hadis ya, Abi Hurairah radhiyallahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok orang yang tidak akan ditolak doanya. Pertama adalah al-imamul adil. Ya, pemimpin yang adil. Pemimpin. Jadi ketika menjadi pemimpin adil, ya, siapapun. Ya, pemimpin dari mulai atas kemudian bawah, yang namanya pemimpin. Ketika berbuat adil, dijelaskan doanya tidak akan ditolak. Kemudian was-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Sehingga kesempatan ini kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam Jannatul Firdaus. Semoga masuk dalam surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, banyak berdoa. Kemudian juga wa da'watul madlum yarfa'uha. Kemudian doa orang yang teraniaya ya. Jadi orang yang teraniaya itu doanya akan dikabulkan ya. Mengapa? Karena dia mendapatkan kesulitan ya. Jadi ketika kita mendapati orang teraniaya ya, tidak bersalah kok dianiaya, maka hati-hati ya, karena ketika berdoa mustajab ya. Maka ketika kita menyakiti orang ya, kemudian kita hasad ya, kemudian kita berbuat kejelekan, maka hati-hati. Kalau orang tersebut sudah memberikan doa, kita nanti bisa didoakan ya. Syukur kalau doanya baik, bagaimana kalau doanya buruk ya. Penganiayaan misalkan, tidak salah ya, memukul ya. Maka ketika berdoa itu termasuk di antara orang yang tidak ditolak, yaitu pemimpin yang adil, kemudian orang yang puasa, kemudian orang yang teraniaya. Kemudian juga yarfa'uha fawqal ghamam wa tufattahu laha abwabus sama ya. Allah Subhanahu wa taala menyibakkan awan dan membukakan pintu-pintu langit. Ketika di antara 3 ciri kelompok tersebut ya, orang berpuasa, kemudian orang pemimpin yang adil, imamul adil, orang yang teraniaya. Maka kita dapati sekarang maraknya di SD atau sekolah ya, yang namanya perundungan sosial, pembulian ya, kita sering mendengar. Ketika kita melihat sekarang zaman dengan sosial media, anak dibully, dianiaya, dan itu terjadi ya dari zaman dulu hingga sekarang masih ada ya, di sekolah-sekolah kita. Atau mungkin ketika bermain dengan temannya, ketika bermain pun dibully, dianiaya ya, maka ketika ya, disebutkan orang teraniaya tidak ditolak doanya, maka hati-hati ya, melakukan kekerasan ya. Anak kita kalau kita dapati dianiaya pripun ya, atau bahkan sama teman-temannya dibully ya, kita pasti akan jengkel ya. Tapi ketika mendoakan, maka hati-hati, karena Allah mengatakan atau Rasul mengatakan dalam hadisnya tidak akan ditolak doanya. Jadi ketika berbuat keburukan, menganiaya ya, atau kita berbuat kejelekan, kita harus waspada, karena tidak ada penghalang bagi dia yang bisa menolaknya.
Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berbuat kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaqulu rabbu azza wa jalla wa izzati la ansurunaki walau ba'da hin. Ya. La ansurunaka. Ya. Demi kemuliaanku dan keagunganku pasti aku tolong kalian walau setelah beberapa waktu. Nah, di sini silahkan walau ba'da hinin, setelah beberapa waktu. Ya. Ada yang kemudian Allah ijabah langsung doanya, ya. Ada yang Allah ijabah setahun 2 tahun. Ya. Misalkan seseorang berazam keinginan, saya ingin haji, ya Allah. Tapi Allah belum mengabulkan doanya. Setelah 5 tahun, 10 tahun ternyata Allah kabulkan. Atau 25 tahun ya menunggu, ternyata Allah kabulkan. Ketika kita berdoa yang lain, ya Allah, saya ingin seperti ini. Maka kita pun perlu bersabar. Apakah Allah tidak mengabulkan doanya? Ya. Allah mengabulkan doanya itu pasti akan, tetapi untuk kita hendaknya selalu meminta. Ya. Kemudian di antara adab berdoa adalah innallaha la yuqbalu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya. Sungguhnya Allah SWT itu zat yang baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Bisa jadi ketika doa kita tidak diterima ada sebab-sebabnya dijelaskan oleh ahli tafsir, ya, ahli hadis dan lainnya. Di antara sebab doa kita tidak diterima adalah karena sebab maksiat. Karena ketika kita berbuat kerusakan, ya, sehingga pun kita terhalang oleh doa kita. Kemudian juga di antara yang tidak diterima oleh Allah adalah rizki yang kita dapatkan dari mana? Apakah dari yang halal atau tidak? Ya. Maka ketika dijelaskan dalam hadis Arba'in An-Nawawi, ada seseorang yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini terjadi pada zaman Rasulullah. Orang berdoa ya, sambil menangis. Ketika sambil menangis berdoa terus. Kemudian Rasul mengatakan, ya, bagaimana doanya dia akan diterima walaupun sampai nangis. Ya. Wa ta'amu haram wa syarabahu haram wa ghudiya bil haram. Bagaimana doanya akan diterima? Walaupun orang tersebut meminta kepada Allah, menjulurkan tangannya sambil nangis, ya Allah, saya ingin seperti ini. Tapi kata Rasulullah SAW mengatakan, ya, bagaimana doanya bisa terima? Ta'amu haram. Jadi kebiasaan orang tersebut, ya, dia mencari makanan bukan dari yang halal. Entah itu mencuri atau apa, yang penting dijelaskan bukan dari hal yang baik. Wasyarabau haram, minumannya juga. Jadi ketika mengambil air mungkin belum izin kepada yang pemiliknya, ya. Atau bisa jadi minum-minum yang diharamkan, ya, minuman khamr misalnya, sehingga itu terhalang bagi kita untuk mendapatkan ijabah doa, mendapatkan ijabah doa. Kemudian wa ghudiya bil haram, dan dia makan juga dengan yang haram. Maka itu diantara penghalang dosa adalah perbuatan maksiat kita. Maka ketika kita introspeksi, aku sedonga tapi urung dikabulna. Nah, ternyata kita masih berbuat yang belum Allah ridhoi. Maka ketika kita berbuat yang belum Allah ridhoi, doa kita akan dikabulkan tetapi lama, atau bahkan menunggu kita bertaubat. Ya, walaupun ada yang Allah kabulkan. Dan ini orang sholat enak
Dan itu sudah ketentuan Allah. Baik itu orang tersebut tidak dekat dengan Allah tapi dikabulkan, ya. Bisa jadi Allah menginginkan kebaikan hamba tersebut, ya, yang sering sholat tapi doa orang dikabulkan. Allah akan mengabulkan nanti di akhirat. Nah, jadi dikabulkannya di akhirat yaitu dengan balasan surga lebih besar lagi. Ya, karena setiap kita berdoa itu bernilai kebaikan. Ketika kita berdoa pun kita berpahala. Maka ketika kita tidak dikabulkan pun kita sudah mendapatkan pahala. Karena kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita menganggap tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak ada manfaatnya urusan doa. Kadang kita putus asa. Padahal kita mendapatkan pahala, kemudian juga bisa jadi Allah akan memberikan ketika kita lama sekali balasannya di akhirat. Ya, itu keutamaan orang yang berdoa. Dan ini hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Ya. Maka pelajarannya yang dapat kita petik adalah doa adalah perwujudan rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita ketika sholat itu pun banyak doa sesungguhnya. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya, mulai dari kita membaca Al-Fatihah, itu pun ada berdoa ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya apa? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Itu artinya ketika kita berdoa di dalam sholat. Sesungguhnya sholat itu banyak doa-doa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika doa duduk di antara dua sujud, Rabbik firli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya. Itu pun dalam doa itu kita sesungguhnya dalam sholat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika sholat itu mengandung doa. Kemudian ditambah lagi setelah sholat kita berdoa, jadi doanya double. Ya, ketika sering berdoa justru itu malah baik bagi kita. Ketika kita meminta sering kepada Allah, justru itu malah lebih baik dan Allah lebih senang daripada tidak pernah berdoa. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Ghafir, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahkan orang yang enggan berdoa, yang mohon ora gelem donga, ya, pokoknya usaha dewek kabeh ke nyong bisa. Maka dijelaskan yastakbiruna an ibadati, tidak mau berdoa, ya, sombong, maka sayadkhuluna jahannam, diancam oleh Allah untuk masuk neraka. Nah, itu dalam Al-Qur'an. Jadi bukan jari pulau, tapi dalam Al-Quran ada ayatnya seperti itu. Jadi ketika kita meminta terus Allah akan senang. Ya. Berbeda ketika kita sama manusia. Ketika kita diminta terus, ya, ribut Bapak Ibu. Ya. Ketika ada orang minta sekali, ya enak kasih. Minta lagi, ya dikasih. Tapi terus, ya, kita pasti njaluk wae, ya. Walaupun kita anak kita sendiri terlalu sering banyak minta pun kita kadang kesal, ya. Njaluki terus, ya. Itu kita sifat manusia. Akan tapi zatnya Allah justru semakin sering semakin Allah mudahkan, Allah semakin ridho, ya. Berbeda dengan kita, ya. Ketika dimintai, ya sekali wajar, ya. Ketika terus-terusan, ya, maka muncul rasa pindah bela, ya, ada porak-porak dijaluki terus, ya, itu kita sifat manusia. Tapi Allah mboten, ya. Semakin sering menundukkan tunduk kita bahwasanya kita adalah hamba yang benar. Allah cinta terhadap hamba yang membutuhkan pertolongan lalu berdoa. Kemudian hakikat doa sebenarnya juga meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di dalam doa ada maknanya, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita berdoa, ya, disunahkannya atau kita melaksanakannya, pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, ya Ghafur, ya Salam. Kemudian baru kita memohon doa kepada Allah. Sebagaimana kita minta kepada manusia, ya, kita pun memuji-muji, ya kan. Misalkan seorang anak kepada ibu bapaknya, Pak, Bu, ya, bayangin bapak ibu pan maring disi, ya, lambine apik nemen. Oh iya, pan kondangan, ya nyong jaluk kok duit nggak ada kuota, dikasih karena sudah memuji. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin sering menambahkan Asmaul Husna, ya, itu sebagai bentuk apa? Pujian kita kepada Allah, ya. Sehingga ketika kita memuji, kita akan dimudahkan, ya. Kita akan dimudahkan. Kemudian pengakuan bahwasanya Allah itu maha mulia, ya. Mengakui dengan Asmaul Husna kita sebutkan, ya. Kemudian baru kita sampaikan hajat kita, bahwasanya itu menjadi ciri pengabdian dan penghambaan. Dan setelahnya adalah doa adalah ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah, ya. Ini jelas oleh para ulama bahwasanya ketika kita berdoa pun lakukan ibadah, maka berpahala, ya. Jadi jangan sampai kita putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian putusan atau qada Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditolak kecuali dengan doa, ya. Misalkan Allah sudah menakdirkan, ya, si fulan, ya, si ini kok ketika dia pan kesandung, keluar metu omah kesandung watu, sudah ada seperti itu catatan. Tapi kemudian ketika keluar rumah doa, Bismillahirrahmanirrahim, oh sudah berdoa, Allah hapus sehingga selamat, ya. Maka betapa banyak dengan doa-doa kita, ya. Kemudian kita ngajarin pada anak doa-doa, ya. Doa masuk kamar mandi misalnya, itu kan kita memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian ketika kita mengajarkan doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allah bukanlah pintu, ya, maksudnya karena pintu untukku, yaitu abwaaba rahmatik, yaitu kebaikan rahmatmu, ya. Maka kita juga bisa mengajarkan kepada anak kita doa-doa, ya. Sehingga doa itu adalah bisa menolak segala keburukan jikalau Allah mengabulkan, ya. La yuradul qada illa du'a wa la yazidu fil amr illa al-birr, ya. Putusan atau qada Allah tidak bisa ditolak kecuali dengan doa, dan sesuatu tidak akan menambah umur kecuali kebaikan. Kemudian yang setelahnya adalah doa orang yang berpuasa, itu doa yang diijabah, oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berbuka, ya. Jadi kita mohon pada Allah lebih banyak di bulan puasa, apalagi pas kita puasa, pas kita sedang berpuasa dari pagi sampai berbuka, karena dijelaskan hamba berpuasa sampai berbuka. Jadi keutamaannya adalah ketika kita memang sedang menahan hawa nafsu kita, itu keutamaannya. Jadi meskipun juga doa di bulan Ramadan semua mustajab, tapi dijelaskan apa lebih utama di ketika puasa, ya. Mungkin di sholat duha kita berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam Al-Qur'an, ya insyaallah yang terakhir, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, fa inni qarib, maka jawab saja sesungguhnya aku ini dekat, ya.
Allah dekat dengan hambanya. Ujibu da'watid da'i idza da'ani. Ya. Maka aku akan mengabulkan permohonan doa orang-orang yang berdoa, yang memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Kemudian hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, kata Allah, memenuhi segala perintahnya dulu, baru kemudian Allah akan mengabulkan. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surat Al-Baqarah 186. Insyaallah demikian yang dapat saya sampaikan ya, berkaitan dengan bahwasanya doa orang yang berpuasa itu makbul atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak terburu-buru dalam berdoa. Doanya cepat teman ya Allah. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita terlalu cepat? Kemudian juga meminta segera dikabulkan. Nah, ini diantara adab berdoa adalah memuji Allah. Kemudian kita menggunakan dengan bahasa yang baik, kemudian bersabar, ya. Kemudian kita menjauhkan diri dari segala yang Allah haramkan. Ya. Itu diantara doa-doa. Adapun ketika belum dikabulkan, bisa jadi karena dosa kita atau bisa jadi Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih besar, yaitu nanti di akhirat kelak. Demikian Bapak Ibu, ya, apa yang dapat saya sampaikan di hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan kita hari ini, beristiqomah kita hingga akhir Ramadan dan menerima amal ibadah kita semuanya. Mari kita berdoa pada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.